Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap semangat menjalani kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring. Nah, untuk itu tetap Bapak selalu ingatkan bahwasanya kita semuanya berkewajiban untuk belajar. Siapapun orangnya, kita selalu berkewajiban untuk belajar. Kenapa? Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh, ya. Sehingga untuk menghilangkan kebodohan tersebut, untuk menghilangkan ketidaktahuan tersebut, maka kita harus belajar. Nah, belajar apa hari ini? Tentunya masih bersama Bapak Asep Riyadi, yaitu akan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, bahwasanya kita mempelajari Al-Quran dan hadis itu bukan hanya mempelajari Al-Qurannya saja atau hadisnya aja, melainkan ada pelajaran yang membahas tentang tajwid, ya. Sebagaimana dulu ketika kalian kelas 7 pun kalian juga sama, ya, belajar tajwid bersama Bapak, ya. Nah, sekarang menginjak di kelas 8 kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu tentang mad. Apa itu mad? Mari kita lihat bagaimana pembahasannya. Jauh sebelum itu Bapak ingatkan kembali, sebelum melakukan suatu kebaikan, maka kita harus membaca basmalah terlebih dahulu agar mendapat berkah dari Allah SWT. Bahwasanya kegiatan baik yang tidak diawali dengan bismillah maka akan sia-sia, kata Nabi, karena nggak mendapat berkah. Karenanya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami hukum bacaan mad. SMPIT Cendekia Purwakarta oleh Bapak, ya, Asep Riyadi SPDI, dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, dan temanya memahami hukum bacaan mad untuk kelas 8. Subhanallah, sekarang kalian sudah kelas 8, ya. Makin beranjak remaja saja. Mudah-mudahan di usia remaja kalian ini tidak terganggu, tidak terhambat dengan urusan-urusan yang tidak produktif, ya. Makanya di usia remaja kalian harus produktif, banyak berkarya, banyak membuat sesuatu yang berarti, ya. Kalaupun enggak membuat sesuatu yang berarti, seenggaknya kalian tidak berurusan dengan hukum, ya. Mengerti, ya? Pengertian mad. Apa itu mad? Menurut bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Apa sih yang dibaca panjangnya itu? Bagaimana sih cara membaca panjang? Nah, panjang yang dimaksud di sini adalah panjang membacanya seperti halnya bunyi A dengan bunyi A itu tentu berbeda, ya. Mana yang disebut panjang? Tentunya adalah yang kedua, bunyi yang kedua, yaitu A, ya. Begitu. Bunyi U dengan bunyi U berbeda. Mana yang disebut panjang? Yang disebut panjang adalah tentunya yang kedua, yang berbunyi U, ya. Seperti itu, ya. Huruf-huruf mad. Ada berapa kira-kira huruf-huruf mad? Huruf mad itu seperti apa aja? Kita lihat. Ada alif. Jika berada setelah huruf fathah, ya. Jadi alif itu salah satu dari huruf mad. Bisa dibaca mad ketika sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah. Contohnya qola, ya. Ada qaf yang berharokat fathah, kemudian di depannya terdapat alif tidak berharokat, maka dibaca panjang, ya. Qola sepanjang apa? Sepanjang 2 harokat. Yang kedua ada waw sukun. Jika berada setelah huruf yang didomahkan, contoh yasumu, mana huruf madnya?
Su, ya, dibacanya panjang 2 harokat. Su, bukan mu, karena mu di sana tidak terdapat waw sukun, maka dibacanya pendek. Dibacanya yaitu yasumu, bukan yasumu, bukan seperti itu, melainkan yasumu. Oke, itu dari waw sukun. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun jika berada setelah huruf yang dikasrohkan. Contohnya hakimun, ya, hakimun ada ya sukun setelah huruf yang berharokat kasroh, ya. Jadi dibacanya hakimun, bukan hakimun, enggak seperti itu. Oke, mengerti? Macam-macam mad, di antaranya ada apa aja? Secara garis besar mad terbagi menjadi 2, yaitu mad asli atau mad tobi'i, ya. Mad asli itu nama lainnya adalah mad tobi'i, ya. Kemudian yang kedua ada mad far'i. Namun mad far'i itu di dalamnya terdapat 14 bagian. Oke, di antaranya apa aja mad far'i itu? Kalau mad tobi'i tadi ya contohnya ya, seperti kola, yasumu, ya, hakimun, itu adalah beberapa contoh dari huruf mad tobi'i. Panjang bacaannya sepanjang 2 harokat. Mad far'i diantaranya terdiri dari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad layyin, mad arid li sukun, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad farki, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Nah, ini mad silah qasirah tawilah ini akan kalian pelajari nanti ketika kalian kelas 9. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu juga sama di kelas 9. Mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi itu akan kalian pelajari nanti ketika kalian kelas 9. Sekarang kalian kelas 8, maka yang harus kalian pelajari saat ini adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Bacaan mad iwad ialah apabila ada fathatain pada huruf akhir kata yang diwakofkan. Disebut mad iwad karena sebagai pengganti tanwin sehingga tidak berbunyi lagi tanwinnya. Cara membacanya ialah dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Contoh dari mad iwad itu sendiri adalah tulisan afwajan dibaca afwaja, ya. Tulisan afwajan dibaca afwaja. Jadi fathatainya tidak dibaca lagi, dibaca fathah biasa sepanjang 2 harokat, ya. Di mana saja kita menemukan fathatain yang bertemu alif di akhir ayat atau kita membacanya di tengah ayat, tetap saja kita harus membacanya secara mad iwad. Begitupun dengan contoh tulisan tawaban dibaca tawaba, ya. Tawaba, bukan tawaban lagi, melainkan tawaba, ya, mengerti ya. Nah, kemudian ada lagi qadhan. Tulisan qadhan dibaca qadha, ya. Memang kalau kita mentasrifkan qadhan, ya qadhan dibacanya. Kalau dalam ilmu shorof ataupun ilmu lain selain ilmu tajwid, membacanya memang qadhan. Tetapi ketika kita membaca dalam Al-Quran secara ilmu tajwid, maka dibacanya adalah qadha, ya, bukan qadhan lagi, ya, mengerti? Nah, kecuali, nah, ada pengecualian nih.
kecuali jika kita ingin membacanya secara wasol, karena di akhir ayat terdapat wasol lam alif atau shad lam, maka kita harus membacanya sesuai dengan hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi kalau di atas ayat terdapat wasol lam alif, maka kita dibolehkan untuk membacanya secara langsung ya, tidak berhenti di situ juga nggak apa-apa ya, kalau kita napasnya masih kuat untuk membaca ayat berikutnya ya, mengerti ya? Kayak misalnya tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Jadi itu dua ayat Bapak baca sekaligus tanpa berhenti di ayat sebelumnya ya, padahal di sana ada bacaan mad iwad, tapi sama Bapak enggak dibaca mad iwad karena dibacanya secara wasol. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dibaca ikhfa. Jika setelah tanwin bertemu huruf izhar, maka dibaca izhar walaupun di akhir ayat. Jika setelah tanwin bertemu huruf ikhfa, maka dibaca ikhfa walaupun di akhir ayat. Jika setelah tanwin bertemu huruf iklab, maka dibaca iklab walaupun di akhir ayat, dan lain-lain. Misalnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Nah, Bapak baca 3 ayat sekaligus tanpa berhenti di ayat-ayat sebelumnya ya. Kalau cara membacanya tidak berhenti, maka berlaku itu huruf tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan huruf yang ada di depannya. Kayak fa inna ma'al usri yusra, itu bertemu dengan huruf alif, maka dibaca izhar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Inna ma'al usri yusran, kenapa dibaca yusrong bukan yusro? Karena di depannya terdapat huruf fa, maka dibaca ikhfa ya. Kalian dengarkan baik-baik, harus bisa membedakan antara mad iwad dengan bukan mad iwad. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Nah, ini yang dibaca secara mad iwad. Yang satunya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Bisa kan bedakan? Harus bisa ya. Gampang. Tetap Bapak ingatkan kembali, harus semangat belajar dalam keadaan apapun. Ini ada dan tidaknya guru bersama kalian, tetap kalian diwajibkan belajar. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.